Seorang karyawan salah satu hotel di Kota Malang meninggal dunia akibat terjepit lift. Korban tewas terjepit saat sedang melakukan perbaikan lift karena macet. Korban tewas terjepit lift di salah satu hotel yang terletak di Jalan Lejen S. Parman, Kota Malang, langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Syaiful Anwar, Kota Malang. Korban diketahui berinisial ST, 53 tahun, warga Tunjung Sekar, Lowaru, Kota Malang. Korban merupakan karyawan hotel yang bekerja di bagian teknisi. Saat kejadian, korban sedang memperbaiki lift hotel khusus karyawan yang macet. Diduga saat memperbaiki lift tersebut, korban terjepit di antara pintu. Teguh Budi Wibowo, Kepala UPT Pemadam Kebakaran mengatakan, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 9:30 menit. Mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha mengeluarkan korban yang diketahui sudah meninggal dunia. Setelah hampir 2 jam, petugas akhirnya mengevakuasi jenazah korban. Sementara itu, pihak hotel sendiri belum memberikan keterangan terkait kecelakaan kerja yang mengakibatkan satu orang karyawannya meninggal dunia. Damkar menerima laporan kira-kira jam 09.30 ya, dengan laporan ada orang terjepit di lift. Dan kami pun tidak langsung serta-merta mengangkat. Kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak Inavis juga. Bapak gempa bagaimana ini? Oh, teman udah turun, sudah Pak. Oke ya, dilakukan ajalah semaksimal mungkin, diupayakan supaya kalau misalkan terangkat juga sampai nggak rusak jenazahnya. Ya. Saat evakuasi itu ada kendala nggak Pak? Oh, kendalanya sangat berat tadi ya, karena posisi korban terjepit, ya, posisi korban terjepit di antara pintu yang kurang membuka sempurna, ya, nggak tahu itu teknisi atau maintenance. Katanya sih maintenance, ada laporan lift mati, kemudian maintenance melakukan pembenahan. Entah bagaimana kok dia bisa terjatuh. Simon Alfredo melaporkan. Ratusan santri yang hendak kembali ke pondok pesantren seusai liburan di Kota Malang disemprot cairan antiseptik. Penyemprotan ini dilakukan guna mencegah persebaran kasus COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Penyemprotan ratusan santri ini dilakukan oleh petugas BPBD Kota Malang, di mana ratusan santri dari pondok pesantren Gontor akan kembali ke pondok pesantren seusai liburan. Terlebih dahulu disemprot cairan antiseptik di Terminal Arjosari, Kota Malang. Santri yang akan berangkat antri satu persatu untuk disemprot sebelum menaiki bus yang akan mengantar mereka kembali ke pondok pesantren. Penyemprotan santri ini dilakukan untuk mencegah kasus persebaran COVID-19 di lingkungan pondok. Selain dilakukan penyemprotan, BPBD Kota Malang juga menghimbau para santri maupun pengantar agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita mulai di sini tanggal 21 Mei. Dan jadwalnya berubah, kemarin kita off karena tidak ada jadwal. Di sini BPBD melakukan penyemprotan alkohol untuk mensterilisasikan santri-santri yang mau diberangkatkan ke pondok pesantren Gontor. Jumlah personil yang diterima berapa? Kalau untuk hari ini 141 3 bis. Kalau saya lihat di lapangan ini ya untuk yang pengantar santri dan yang santrinya, saya himbau untuk pengantar santrinya menjaga jarak lah, karena COVID ini kan masih kemana-mana. Sementara pihak keluarga santri mengaku sangat terbantu dengan adanya penyemprotan yang dilakukan BPBD Kota Malang. Setelah disemprot, keluarga merasa lebih aman melepas keberangkatan santri kembali ke pondoknya. Sangat terharu sekali karena sudah ada instruksi dari pondok pesantren Gontor supaya protokol kesehatan untuk dilakukan secara baik dan sempurna. Untuk persyaratan sendiri apakah harus bebas COVID atau? Ya, jadi sebelum berangkat itu harus menyertakan surat keterangan sehat, kemudian antigen atau bebas dari COVID. Kemudian izin dari orang tua, itu pasti selama dia liburan di rumahnya, ganti rumahnya. Dan yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan selama liburan selalu dilaporkan di pesantren Gontor. Pak, dengan disemprot ini merasa lebih aman atau?
insya Allah lebih aman. Jadi untuk mengantisipasi virus-virus yang mungkin terjangkit di berbagai kalangan masyarakat. Sembang Alfredo melaporkan. Sementara itu, peringatan Hari Lansia Nasional, Satuan Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 Kota Batu menggelar gebiar vaksin massal. Diketahui vaksin massal diperuntukkan kepada warga masyarakat lanjut usia sekota Batu. Ribuan warga masyarakat lanjut usia di Kota Batu Sabtu siang menjalani suntik vaksin Sinovac. Gebiar vaksin massal ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional. Sedikitnya 7 tempat, 5 fasilitas kesehatan dan 2 fasilitas umum dijadikan rujukan penyuntikan vaksin Sinovac bagi warga lanjut usia. Untuk hari ini yang bertepatan dengan Hari Lansia Nasional, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan menargetkan 1.600 warga masyarakat lanjut usia telah menjalani vaksin Sinovac dosis pertama. Salah satu peserta vaksin mengaku ketika disuntik vaksin tidak terasa apa-apa, namun ia berharap tidak terjadi efek samping yang membahayakan. Pak, gimana tadi Pak ketika divaksin Pak? Ya biasa-biasa aja sih, nggak merasa sakit gitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada efek lain-lainnya aja. Jadi harapannya mudah-mudahan nggak ada efek lain Pak ya? Mudah-mudahan insya Allah nggak ada apa-apa. Ya kita semua mudah-mudahan pada sehat semua. Menurut keterangan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, gebiar vaksin massal hari ini mentargetkan khusus usia lanjut agar mereka terlindungi dari penyebaran virus corona dan target 1.600 warga lansia harus tervaksin. Sementara sesuai data KPC Pen Lansia Kota Batu yang harus tercover vaksin COVID-19 sebanyak 14.443 orang. Sedangkan saat ini baru ada 3.241 orang yang tercover vaksin dosis pertama dan 2.569 orang lansia yang tercover vaksin dosis kedua. Gebiar vaksinasi lansia yang ada di Kota Batu yang kita selenggarakan pada hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Hari Lanjut Usia Nasional jatuh pada tanggal 29 Mei. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatannya dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Ada berapa jumlah lansia kali ini yang jadi target vaksin? Yang menjadi target vaksin untuk hari ini lansia Kota Batu adalah sekitar 1.000 sampai 1.600 orang. Kita tersebar di 7 fasilitas layanan kesehatan yang ditugaskan sebagai vaksinator lansia pada hari ini. 7 tempat itu terdiri dari 5 puskesmas yang ada di Kota Batu dan 2 tempat umum, yaitu Lipo Plaza. Kita pakai Lipo Plaza karena jangkauan bagi masyarakat lebih mudah, dan juga Hotel El Royal Kartika Wijaya. Untuk jumlah lansia sendiri di Kota Batu ada berapa? Jumlah lansia di Kota Batu sesuai dari data KPCPEN adalah sebanyak 14.443 orang. Ya. Terus itu untuk sisanya itu nanti berlanjut kapan untuk vaksinasi? Untuk vaksinasi lansia akan terus kami gulirkan, terus kami jalankan sepanjang vaksinnya ada dan tersedia. Untuk mengejar jumlah vaksinasi sesuai dengan jumlah data lansia, pihak Dinas Kesehatan Kota Batu akan terus melakukan vaksinasi lansia sepanjang vaksinasinya masih ada dan masih tersedia. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terdapat beberapa titik pertigaan jalan, arus kendaraan di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang sering tersendat. Tidak hanya itu, meningkatnya volume kendaraan jelang akhir pekan berdampak pada penumpukan kendaraan. Beberapa titik pertigaan jalan di sepanjang Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso menyumbang kepadatan arus kendaraan, terutama menjelang libur akhir pekan. Kepadatan dan antrian panjang kendaraan ini tidak hanya akibat meningkatnya volume kendaraan, tetapi akibat ramainya pertigaan jalan karena pengguna jalan cenderung ingin lebih didahulukan, sehingga kepadatan dan bahkan penumpukan kendaraan terjadi. Seperti menjelang libur akhir pekan ini di pertigaan Kepuharjo, arus yang melintas sudah mulai padat sejak pukul 9 pagi. Kendaraan dari arah Karanglo bisa belok kiri, belok kanan, dan juga lurus, sehingga mengakibatkan penumpukan kendaraan sekalipun sudah ada pengaturan oleh beberapa supeltas.
Menurut salah seorang jukir di kawasan Pasar Karangploso, kondisi arus ramai sudah sejak minggu lalu, khususnya ke arah Kota Batu, dan biasanya ramainya arus kendaraan ini berlangsung sampai sore hari. Di pertigaan Pasar Karangploso, arus juga terlihat ramai dan sesekali antrian terjadi karena diberlakukan pengaturan oleh petugas supeltas, sehingga ketika di satu lajur jalan padat, maka kendaraan dari arah lainnya harus menunggu cukup lama. Mulai jam 10 sampai malam. Berarti setiap ini ya jelang akhir pekan Sabtu ya? Ya, Sabtu Minggu. Malam sampai jam 9 sepi, mulai agak sepi. Terus ramainya lagi kapan nanti? Tapi besok pagi lagi. Besok lagi berarti arus ya? Harus dari Surabaya, keluar Malang, masuk di sini. Tapi Pak, bis-bis sudah kelihatan lewat ya, bisnis pariwisata? Sudah ada yang lewat juga? Ya, sebagian. Sebagian. Ya, sebagian. Mungkin kondisi sudah mulai normal lagi. Berangsur normal ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, akibat faktor cuaca, ketersediaan bunga mawar potong sering terlambat sehingga tidak jarang permintaan tidak terpenuhi. Sudah mulai normalnya aktivitas kegiatan dan perekonomian berdampak pada meningkatnya permintaan mawar potong hias ke beberapa kota di Indonesia. Beginilah yang terlihat di area lahan pertanian mawar dan bunga hias lainnya di Jalan Metro Kota Batu. Kawasan penghasil sayuran dan bunga hias ini terus beraktivitas baik menghasilkan mawar potong maupun bibit tanaman mawar hias. Bunga mawar hias potong dan bunga hias lainnya untuk kebutuhan hiasan pernikahan dan lainnya mulai ada peningkatan permintaan sejak 1 minggu yang lalu ke beberapa kota di Indonesia seperti Bali, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Namun sayang ketersediaan mawar siap potong di lahan pertanian sering terlambat sehingga pasokan untuk pemenuhan pemesanan sering tidak terpenuhi akibat kondisi tanaman. Menurut salah seorang petani mawar, pada musim kemarau tidak berpengaruh banyak pada tanaman mawar dan cenderung bagus walaupun hama cabuk maupun lalat masih ada menyerang. Di kawasan lahan pertanian Jalan Metro terlihat ketersediaan mawar siap potong belum melimpah, sementara untuk bunga hias lainnya juga terlihat hal yang sama. Para petani berharap ke depan permintaan mawar siap potong maupun bibit mawar dan bunga hias lainnya semakin meningkat karena para petani bunga sudah cukup lama terdampak dan menderita kerugian akibat pandemi. Permintaannya banyak tapi kembangnya, bunganya telat. Maksudnya telatnya gimana Pak? Kurang memadai, kurang gitu loh. Oh, masih kirimannya. Kenapa Pak? Kurang karena faktor cuaca Pak gimana? Enggak, musimnya nih. Bunganya agak telat-telat itu. Tapi bagus nggak bunganya? Kualitas bagus nggak? Ya bagus. Cuman telat gitu Pak ya? Iya, harganya biasa-biasa saja. Biasa aja Pak ya? Dan permintaan sudah mulai meningkat Pak ya? Meningkat, ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pecinta balap kuda yang tergabung dalam Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi menggelar latihan bersama di lapangan Paramount, sirkuit motocross Kota Batu. Latihan ini merupakan kali pertama setelah vakum akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, Pordasi tetap menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebanyak 40 kuda pacu adu balap di lapangan Paramount Jalan Sultan Agung Kota Batu. Adu balap dari semua kalangan usia tersebut merupakan kali pertama digelar sejak terjadinya pandemi COVID-19 Maret tahun lalu. Akibat mati suri itulah Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Kota Batu menggelar latihan bersama, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam latihan bersama tersebut diikuti oleh joki dari Malang Raya untuk melepas kepenatan para joki dan kuda pacu yang hampir 1 tahun lebih absen dalam kejuaraan. Pada latihan bersama yang digelar hingga siang hari tersebut, berlangsung sebanyak 8 kali race, dengan setiap race diisi 4-5 kuda pacu dengan mengitari rute sepanjang 600 meter. Seksi Humas Pordasi Kota Batu Heri Sudarno menyampaikan, latihan bersama yang digelar untuk memanaskan kembali performa kuda pacu, serta menambah jam terbang baik joki-joki muda dalam mempersiapkan kejuaraan ke depannya. Peserta yang ikut berasal dari Malang Raya dan masih sangat terbatas karena masih dalam keadaan pandemi.
Dari hasil evaluasi latihan bersama, banyak performa kuda yang menurun. Ini lantaran sudah hampir 1 tahun kuda pacu ini tidak turun dalam kejuaraan, sehingga dalam keseharian mereka hanya diajak jalan-jalan ringan. Lebih lanjut, ia berharap dalam tahun ini kejuaraan balap kuda bisa kembali digelar, sehingga para atlet bisa menunjukkan kemampuannya dan meraih prestasi, baik di tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional. Vakum mas, termasuk makanya ini diadakan latihan bersama biar otot-ototnya kuda nggak kaku semua. Soalnya nanti nggak tahu pertengahan tahun ini ada Piala Presiden. Kalau memang COVID-nya sudah mereda. Jadi ini latihan perdana selama masa pandemi, Pak? Apa seperti apa? Ya 2 kali, cuman ini kan harus menjaga jarak, pakai masker. Panitia latihan bersama juga menyediakan sanitizer gitu. Berapa peserta Pak yang ikut latihan sama? Ya ini sekitar Malang sini aja, teman-teman ini aja. Biar kapan latihan bersama, kata latihan bersama. Soalnya kudanya makan terus tapi nggak pernah dilatih, nggak pernah olahraga, gitu loh. Pengaruhnya apa Pak ke kudanya sendiri Pak? Ya napas kurang mas. Heri Sudano menambahkan, jika tidak dalam keadaan pandemi, selama 1 tahun kejuaraan balap kuda bisa digelar hingga 6 kali, mulai dari Piala Presiden, Piala Gubernur, Piala Bupati, dan lain sebagainya. Ia berharap dalam waktu dekat pihaknya bisa menggelar event balap kuda di Kota Batu. Dengan kembali digelarnya kejuaraan pacuan kuda di Kota Batu, kedepannya diharapkan banyak anak muda yang berpartisipasi atau ikut menjadi joki muda berprestasi, sehingga cabur Pordasi Kota Batu mampu membawa nama baik KONI Kota Batu dan Kota Batu dalam perhelatan balap kuda tak hanya di tingkat nasional, tapi internasional. Yanto Yanjung melaporkan. Dan laporan tentang perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malaraya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malaraya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.